Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di video tentang tanaman kali ini. Hari ini saya akan mereview tentang bagaimana ngerepotin, maksudnya memindahkan bibit atau anakan lidah buaya yang sudah bertumpuk di pot induknya ke pot-pot kecil yang lain. Jadi lidah buaya ini merupakan tanaman yang tidak rewel dalam perawatan, sementara kegunaannya sangat banyak. Dia bisa dibuat seperti minuman dengan pengolahan tertentu dan bisa jadi kosmetik. Juga bisa menjadi obat herbal. Bagi Anda yang kadang mengalami kulit yang eksim, Anda bisa menggunakan lendir lidah buaya ini sebagai obatnya. Itu berfungsi sebagai salep. Lidah buaya ini sekalipun tidak memerlukan perawatan yang khusus, cuma yang harus diperhatikan dia harus punya media yang poros, maksudnya tidak menyimpang air, dan juga perlu penyinaran selama 24 jam sehari. Jadi dia harus ditempatkan di ruang terbuka. Nah, di kali ini lidah buaya ini saya tempatkan di rooftop lantai 3 sehingga dia pulsan, dan dengan menggunakan pot-pot bisa kita manfaatkan bagian atas dari rooftop ini, utamanya di pinggir-pinggir, untuk ditempati lidah buaya. Awalnya bibit ini saya beli secara online dengan harga bervariasi, mulai dari harga 5.000 sampai belasan ribu tergantung dari besarnya. Nah, seiring perawatan yang tidak terlalu intensif setelah ditanam gitu, maksudnya itu hanya beberapa bulan sudah bisa menghasilkan anakan-anakan yang sangat banyak, dan saya sedikit kewalahan dalam memindahkan gitu ya, kadang karena tidak sempat karena ada pekerjaan lain juga, sehingga dia bertumpuk di dalam pot, nah yang membuat indukannya sendiri tidak berkembang dengan baik. Ini ada beberapa yang sudah saya pindahkan dari pot induknya beberapa hari yang lalu, dan hari ini saya akan mereview bagaimana cara repotin lidah buaya dari pot yang sudah bertumpuk anaknya, memisahkan indukannya dengan anaknya. Jadi pasir yang kita gunakan sebagai medianya yaitu pasir bangunan. Sebenarnya yang paling bagus adalah pasir Malang, tapi kalau kita tidak ini ya cari yang gampang, jadi pasir bangunan yang banyak biji-biji batu-batuannya. Kemudian saya campur dengan sekam bakar dan sekam mentah gitu ya. Saya tambahkan sedikit dengan kokopit biar enggak terlalu cepat kering medianya karena dia berada di rooftop di lantai 3 yang full matahari dengan panas yang sangat terik. Nah, media tadi itu pasir, kemudian sekam bakar, sekam mentah, dan kokopit sedikit. Itu kita aduk semuanya untuk mendapatkan media tanaman yang proporsional untuk tanaman lidah buaya ini. Ya, kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita akan bagi-bagi ke dalam pot-pot yang lain.
Jadi saya ingatkan kembali, jangan menggunakan media tanam yang padat seperti tanah liat seperti ini. Ini tidak bagus untuk pertumbuhan lidah buaya. Jadi setiap pot kita isi seperempat bagian ya, kita isi seperempat bagian aja karena lidah buaya ini kan bertumbuh ke atas seperti pada umumnya pohon, dan setiap bertumbuh dia beberapa waktu kemudian kita harus potekin daunnya. Daunnya itu yang bagian bawah sebagai buah. Karena kalau kita juga tidak petik, tidak panen, itu akan mengganggu pertumbuhan pohonnya. Ya, jadi kalau sudah seperti ini kita bisa bagian bawahnya itu kita sudah bisa panen gitu ya. Nah, ini pot indukan yang sudah padat seperti ini. Ini harusnya sudah kita repotin beberapa waktu yang lalu, cuma karena keterbatasan waktu akhirnya baru sempat saat ini. Jadi anaknya sudah banyak sekali sehingga padat di dalam pot. Nah, ini tidak mendukung untuk pertumbuhan baik indukan maupun anakan daripada tanaman tersebut. Biasanya kalau saya kekurangan pot ya teman-teman, saya akan yang penting misah dulu dari indukannya. Saya akan pindahkan anakan-anakan ini ke media lain, saya masukin secara bersama-sama agar bisa terpenuhi nutrisinya daripada mengganggu indukannya tersebut. Nah, kita caranya yang pertama yaitu kita keluarkan dulu, karena ini sudah banyak, sudah penuh, maka kita harus lepas dulu dari potnya. Jadi tanaman ini kita lepaskan dari potnya, kita keluarin. Nah, kita bisa lihat akarnya sudah penuh, sehingga yang tampak cuma akar dan hampir media tanamnya itu tidak bisa keluar karena sudah diikat oleh akar dari tanaman ini. Ya, mudah sekali memisahkannya ya teman-teman, karena kebetulan memang sudah lama sekali gitu ya. Jadi sedikit mulai rapuh dia punya akar, sebagian sudah mungkin busuk gitu ya, karena beberapa pekan terakhir ini di Depok ini hujan. Dan ini karena tidak dihalangi oleh atap, dia langsung kena hujan ya. Kalau misalnya hujannya pagi sore berapa jam pun dia akan kena. Nah, itulah pentingnya media tanamnya itu harus media tanam yang poros, karena kalau enggak bisa saja membuat tanaman ini menjadi busuk dan mati. Kita pisahin satu-satu ya anakannya. Ini satu pot sekitar diameternya sekitar 25 sampai 30 cm ini sampai 20 lebih anakannya. Yang mulai dari yang besar itu kalau dijual online itu bisa sampai 15.000 satunya. Ada yang kecil-kecil itu sekitar 5 ribuan gitu kalau kita beli online. Nah, sebagian juga di pot ini sudah ditumbuhi ilalang, rumput gitu ya, gulma. Nah, inilah semua yang membuat tanaman ini menjadi tidak berkembang dengan baik.
Jadi bibit ini sebenarnya adalah bibit lidah buaya jumbo. Dia kalau perawatannya bagus bisa sampai 80 sampai 8 sampai 9 ons beratnya satu biji gitu ya kalau dia perawatannya bagus. Cuma karena beberapa waktu terakhir ini kurang mendapat perhatian, ditambah lagi hujan, diguyur hujan terus-menerus dengan anakan yang begitu padat membuat tanaman ini menjadi kerdil. Ya, jadi kita pindahin satu-satu ke dalam pot, masing-masing satu-satu pot, kecuali kalau potnya tidak cukup nanti kita akan gabungkan beberapa tanaman dalam satu pot ya. Kadang juga kalau memang ini media tanamnya cukup, kemudian potnya terbatas, saya kadang menggunakan polybag dan itu saya lihat pertumbuhannya itu juga cukup bagus dengan polybag gitu ya, berbulan-bulan. Kenapa? Yang penting medianya. Jadi kuncinya di sini media tanam harus poros dan harus terkena sinar matahari selama 8 jam. Jadi tanaman lidah buaya ini memiliki manfaat yang sangat besar sekali. Di samping bisa menjadi obat herbal, kosmetik, tanaman lidah buaya ini juga sangat artistik jika kita mengaturnya dalam taman dengan baik gitu ya, apalagi dengan perawatan yang baik sehingga dia tumbuh dengan besar dan sangat cantik sekali. Ya, ini saya karena kekurangan pot dan media tanam, saya ada satu bagian itu saya masukin sekitar 5-6 6 pohon ya, 6 buah dalam satu bagian. Biasanya setelah saya sempat, kemudian sudah tersedia media dan media tanamnya, itu akan saya pisahkan kembali. Ini yang penting intinya sekarang dipisahkan dulu dari induknya gitu ya, agar induknya bisa berkembang kembali karena tidak direcokin oleh anaknya. Ya, jadi satu pot ini tadi sekitar 20 lebih, hampir 30 gitu ya anakan. Dan kebetulan saya cuma mempunyai pot yang kecil-kecil ini sekitar 10 biji, sehingga memang harus dimasukin dalam wadah, beberapa pohon dalam satu wadah. Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa perawatan lidah buaya ini sangat mudah dan sangat cepat sekali pertumbuhannya. Dan kalau mau lidah buayanya besar-besar dengan berat bisa lebih, karena ini memang bibitnya lidah buaya jumbo, itu harus rajin memisahkan anakannya dari induknya. Jadi dipisahkan, maka kita harus ada ini standby media tanam dan potnya gitu. Nah, kalaupun misalnya beberapa biasanya saya jadikan aja ini campuran ke dalam kompos gitu, anakan-anakannya jika terlalu banyak dan sangat ini misalnya yang masih kecil-kecil itu, jadi saya punya ada beberapa puluh pot itu. Biasanya kalau sudah pas repotin itu, yang kecil-kecil saya campur dengan bahan kompos gitu, saya campur gitu. Atau kadang-kadang ketika akan memisahkan
tanaman yang lain, maksudnya bukan lidah buaya. Lidah buaya ini bisa dijadikan pupuk gitu ya, semacam pupuk B1. Nah, B1 ini gunanya sebagai nutrisi anti stres pada tanaman yang baru dipisahkan dari induknya. Nah, ini sangat bagus sekali. Cuman hati-hati jangan sampai terlalu banyak. Saya pernah mencobanya menaburi beberapa banyak irisan daun lidah buaya. Itu ternyata membuat daun-daun dari pohon tersebut menjadi gugur gitu ya, karena kelebihan dosis. Ini salah satu medianya yang terdiri dari beberapa anakan. Ini memang aslinya anakan semua yang saya kumpulin di sini karena kebetulan media saya lagi terbatas. Ini sudah beberapa pekan yang lalu dan ini sudah mulai besar gitu ya. Cuman karena banyak gulma kita harus bersihin. Jadi kita cabutin gulma atau tanaman liar yang ada dalam media lidah buaya tersebut. Nah, nanti setelah kita punya pot atau media yang lain yang baru, kita akan pisahkan kembali tanaman ini. Jadi adapun ukuran media atau pot dari tanaman ini tergantung ukuran anakan yang kita masukin. Nah, seiring membesarnya bibitnya tanaman tersebut, kita juga harus ganti medianya ke media lebih besar atau wadah yang lebih besar. Nah, untuk penyiraman sebaiknya jangan diguyur terlalu lama. Jadi kita harus semprotkan seperti ini secukupnya. Dan biasanya kalau panas udaranya terik sepanjang hari itu bisa 2-3 hari baru kita siram kembali gitu ya. Kalaupun misalnya ada hujan, itu biasanya kita tidak perlu menyiramnya lagi. Nah, kalau hujan deras berhari-hari bahkan berminggu-minggu, itu harus kita perhatikan dan sangat penting. Itulah pentingnya medianya harus poros karena lidah buaya ini gampang busuk akarnya. Nah, kita bisa tempatkan di tempat yang agak tinggi sehingga air penyiraman atau air hujan itu bisa mengalir leluasa ke bawah, jadi tidak tergenang di dalam pot. Nah, cara yang lain juga biasanya di dasar pot ini bisa kita gunakan gabus, potongan-potongan gabus supaya air penyiraman itu, air hujan itu bisa tidak tergenang di atas, tapi bisa turun dengan lancar ke bawah karena di dasar pot itu bukan berisi pasir atau metan lainnya, tapi itu diisi dengan gabus-gabus yang kita potong segi 4. Itu tekniknya agar rongga media ini bisa bagus sehingga tanaman ini bisa tumbuh dengan baik. Nah, ini contohnya yang sudah saya panen. Dan ini terus terang ini kecil, tidak seperti yang seharusnya. Ini kita bersihkan, kemudian kita kupas dan kita potong-potong seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, Anda bisa merendam dengan air gula
Kemudian Anda bisa menyimpannya. Ini tinggal Anda campur dengan sirup ataupun irisan lemon dan Anda bisa menikmatinya.